Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah dari pengajaran firman Tuhan lagi berguna mendorong kami untuk kami melayani dengan hati Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Matius 12 ayat yang ke-20. Belajar melayani dengan hati Bapa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Amin. Apa arti ayat ini? Saudara, ayat ini mengatakan tentang buluh dan sumbu. Buluh adalah sejenis tumbuhan seperti alang-alang yang tumbuh liar, yang sangat umum di sepanjang tepi sungai di Israel. Biasanya menempel di batang-batang bambu. Ya, sangat wajar bila bulu yang patah itu dibuang orang, saudara. Karena selain tidak berharga, juga tidak berguna. Bulu yang sudah terkulai dan tidak lagi tegak adalah tanda bahwa bulu tersebut tidak lama lagi pasti akan mati. Bagaimana dengan sumbu? Sumbu adalah benang dari kapas dan sejenisnya, yang berfungsi sebagai jalan peresapan minyak untuk lampu, kompor, dan sejenisnya. Ya, bila sumbu sudah pudar nyalanya, sebentar lagi juga pasti akan mati. Jadi apa maksud kalimat ini? Saudara, bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah gambaran tentang orang yang hidup dalam kegagalan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang frustasi, dan orang-orang yang berdosa. Jika melihat kondisi mereka yang seperti itu, sebagian besar orang biasanya berusaha untuk menjauhkannya, mengucilkannya, menghakiminya, bahkan mendeskripsikannya. Namun perhatian apa yang Tuhan perbuat terhadap mereka berbeda dengan manusia pada umumnya. Tuhan tidak akan memutuskan bulu itu dan tidak akan memadamkan sumbu yang nyalanya tinggal sedikit. Ini artinya apa? Daripada firman Tuhan yang tidak mudah dicerna, artinya firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi mereka, memperhatikannya, memperdulikan mereka. Sebab bila kita menjauhi mereka, hal itu justru akan membuat mereka semakin terpuruk, tertekan, frustasi, karena merasa hidupnya tidak lagi berarti, saudara. Memang kita harus membenci segala bentuk dosa, tetapi bukan membenci orang yang berdosa. Sedapat mungkin kita sebagai murid Tuhan harus membawa mereka kembali kepada Tuhan, kepada pertobatan di bawah salib Tuhan. Kita harus belajar dari prinsip Alkitab, dari poin ini. Tuhan Yesus membenci dosa manusia. Amin. Tetapi Dia mengasihi dan mendoakan orang-orang yang lemah dan orang yang berdosa. Jadi sedapat mungkin kita harus menggandeng, merangkul, menguatkan mereka agar kembali bangkit. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya, yaitu kita harus mempunyai hati Bapa dalam pelayanan. Bukan membenci, bukan menghakimi orang lain, tetapi mengasihi, mendoakan orang yang lemah, apalagi orang yang berdosa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nats ini, Yesus Hamba Tuhan. Iya, sangatlah sesuai karena nats tersebut menggambarkan tentang sifat-sifat hamba Tuhan yang membenci segala bentuk dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Biarlah melalui pelajaran firman Tuhan hari ini kita belajar melayani dengan hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa dan yang lemah. Seperti firman Tuhan yang menggambarkan hati Bapa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari sedemikian rupa, mendapatkan anaknya, lalu menyambut, merangkul, mencium dia. Puji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membenci segala bentuk dosa, tetapi mengasihi orang
berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami hidup bukan di dalam kebencian, tetapi di dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati belajar seperti Bapa di surga mengasihi orang-orang, supaya pada suatu saat orang-orang boleh bertobat, datang di bawah kaki salib Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah hati Bapa bagi kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka tidakkah kau sadari Dia kasih